Nyari sepatu buat lari kenceng? Nih, Mas John ada 2 rekomendasi sepatu speed shoes dari brand lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hol, selamat pagi, siang, sore, malam, senja. Wah, semuanya. Selamat datang kembali di Sportholic TV dengan saya, Mas John, yang tak tergantikan di Sportholic TV. Dan kali ini kita akan kasih rekomendasi nih ke kalian semua hols, sepatu speed shoes dari brand lokal. Nih di depan Mas John udah ada dari brand Ortus X dan juga ada dari brand 910. Oke, sebelum ke sepatu, nih kemarin kan banyak yang komen nih tentang jersinya Mas John. Nah, ini jersinya Mas John ini kalian bisa dapetin di offline store kita juga nih. Ini dijual ya. Ini kalau nggak salah jersey pertama kita nih di Sportholic. Karena Sportholic kalau nggak salah udah 2 apa ya? 2 apa 3 gitu. 2 kayaknya. Ini jersey pertama dan kita jual di Sportholic. Nanti kita kasih linknya di deskripsi ya kalau kalian mau beli online. Nah, kita lagi nggak ngomongin jersey, kita ngomongin sepatu aja nih. Sepatu speed shoes dari brand lokal. Ada Ortus dan 910. Nih, kalau kalian nggak tahu sepatunya, Mas John kenalin dulu nih sama sepatu-sepatunya ya. Karena kan kalau tak kenal maka tak samyang. Wow! Nih, yang pertama di sebelah kiri saya, ini ada namanya Ortus X Hyperdrive 2.1. Ini keluaran ketiga. Sudah 3 kali Hyperdrive ini mengeluarkan sepatunya. Di series pertama Hyperdrive, terus series kedua Hyperdrive 2.0, dan ini Hyperdrive 2.1-nya. Ada banyak banget di upgradean setiap sepatunya ya, setiap generasi sepatunya. Terus kemudian di sebelah kanan Mas John ini ada Haze Vision dari 910, ini namanya Haze Vision. Nah, ini keluarga dari HZ itu juga ada 3. Yang pertama HZ itu sendiri, terus HZ 1.5 dan Haze Vision ini 1.0. Nah, ini yang di sebelah kanan ya. Nah, nanti di setiap di setiap generasinya, di ketiga generasi itu juga ada upgradeannya. Nah, sudah kita bahas itu di video-video kita sebelumnya. Jadi buat kalian lihat video sebelumnya aja ya. Nah, ngomongin soal speed session, kalian pada tahu nggak? Nah, setahu Mas John itu speed session itu ada 3 kategori lari, bahkan lebih ya. Kayak misalkan tempo, terus interval, terus threshold, terus lari 12 menit tuh para chassis, terus shuttle run dan lain-lain yang apa namanya lari jarak pendek yang membutuhkan kecepatan tinggi atau speed itu sendiri. Nah, tapi ada yang apa namanya lari sprint itu yang jarak 100 meter itu ada juga, tapi ada sepatunya khusus itu pakai sepatu spike. Nah, sepatu speed itu yang lari di jarak pendek dan membutuhkan kecepatan tinggi itu harus dipenuhi juga dengan sepatu speed itu sendiri. Jadi yang mempunyai karakter ya yang dicari mungkin ringan, terus midsole-nya itu juga nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, jadi pas. Terus juga rata-rata itu sepatunya tuh bentuknya tuh lurus gitu, flat. Jadi nggak kayak kapal, nggak kayak Haze Vision gitu. Haze Vision apa namanya? Haze Pro. Nah, yang kayak kapal gitu. Jadi biasanya tuh sepatu-sepatu yang rata gitu. Nah, di depan Mas John ini sudah ada 2 sepatu dari Ortus X Hyperdrive dan dari 910 Haze Vision. Ini 2 sepatu yang Mas John kasih rekomendasi buat kalian buat speed session. Memang cocok nih untuk dipakai di kategori lari speed atau lari kenceng. Nih, kita bahas dulu yang pertama dari Haze Vision. Kenapa Haze Vision yang masuk di kategori speed session? Ini karena dia mempunyai kategorinya ringan holes. Jadi sepatu ini mempunyai termasuk dikategorikan sepatu ringan. Nah, ngomongin ringan beratnya berapa nanti kita sama-sama timbang. Terus juga si midsole-nya ini sih yang benar-benar membantu dan menunjang banget untuk kita bawa di speed. Ini midsole-nya ini terbuat dari air flex sole. Jadi dia itu karakternya ada sedikit empuknya, cuman nggak terlalu empuk banget, nggak terlalu seempuk Swift Foam atau Fuzz Foam-nya.
jadi lebih kerasan dikit. Nah ini ada di Air Flag ini juga dia responsif dan juga sangat stabil. Jadi buat dipakai di shuttle run atau lari 400 meter tuh yang biasanya ngelilingin lapangan bola ya, yang merah-merah gitu, yang tanah-tanah merah itu kan biasanya belokannya tuh hampir 50%. Jadi miring gitu, jadi nggak usah khawatir ngurangin kecepatan. Dipakai kecepatan tinggi saat belokan itu juga enak banget karena dia itu responsif dan juga stabil juga, Hols. Nah sebelumnya dari Ninetane ini juga mengeluarkan sepatu speednya mereka, namanya itu kalau nggak salah HZ Meta Speed ya kalau nggak salah. Nah cuman itu udah dulu banget dan di toko juga udah habis. Nah yang sekarang ini yang ada di toko dan yang saya saranin, Mas John saranin buat kalian itu ada di Haze Vision 1.0 ini. Nah jadi di Haze Vision ini dia warnanya bukan cuman ini, kayaknya banyak banget nih. Ada warna putih, ungu, putih, biru, hitam, biru, biru tua, abu. Wah pokoknya banyak lah. Midsole-nya ini dia responsif banget, stabil banget pokoknya. Terus untuk shuttle run, untuk tempo ini cocok banget. Dan pokoknya enak banget. Nah terus juga di bagian outsole-nya, kalian lihat sendiri nih outsole-nya nih. Ini yang warna pink-pink gini nih. Nah ini outsole-nya ini mungkin bisa dikatakan ini full ya. Walaupun ada sedikit space-nya, karena biasanya itu yang dilindungi rubber si outsole-nya itu biasanya area-area sibuk ketika kita lari. Biasanya itu di bagian tengah ke atas sama di bagian bawah aja. Nah kalau dikasih full semua rubber itu bisa bikin sepatunya ini tambah berat, Hols, gitu ya. Nah ini juga lumayan tebal, jadi mungkin dibawa di 100 km lebih ini masih awet ya sepatunya ini. Karena si outsole-nya ini lumayan tebel, karet rubbernya. Uppernya ini juga enak banget, breathable. Ini upgradean dari 1.5 juga banyak, karena di bagian toe box-nya terutama ini, kalau di HC 1.5 kan terlalu terlalu besar si toe box-nya daripada si Haze Vision. Nih, kalian bisa bandingin sendiri. Ini yang Haze Vision, ini yang HC 1.5, ini yang Haze Vision, toe box-nya tuh dibandingin. Nah ini jadi ada sedikit efek ringannya. Jadi upgrade-nya dari Haze 1.5 ke Haze Vision itu jelas lebih ringan yang Haze Vision 1.0 ini, karena di bagian PU-nya atau untuk melindungi jari-jarinya di bagian toe box-nya itu juga dikit diilangin dikit, nggak terlalu sebesar di Haze Vision HC 1.5. Uppernya pakai upper mesh sama, terus desainnya itu kayak gini, keren banget ya. Tuh cakep. Di sebelah kiri Mas John ini tadi yang sudah Mas John kenalin ada Hyperdrive 2.1 nih dari Orthoshake. Kenapa Hyperdrive 2.1 masuk ke speed shoes? Karena dia mempunyai karakter ringan, terus juga midsole-nya ini menunjang banget untuk speed, nanti kita bahas, dan juga rubbernya juga menunjang banget. Nah kalau di uppernya itu dia lebih breathable, jadi sirkulasi udaranya itu lebih baik daripada Haze Vision yang 1.0 ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini rongga-rongganya juga besar-besar. Ini pakai monomesh ya, yang lembut banget dan mungkin hampir sama bahannya ini kayak yang dipakai di Solar, yang sepatu harga 2 jutaan itu. Tuh, ini sama. Terus toe box-nya juga lumayan melindungi jari kita ini di bagian depannya, jadi si jari-jari kita terasa dilindungi dan diselimuti sama sepatu ini. Terus di bagian midsole-nya nih, ini bagian yang paling penting di sepatu. Nah kalau di midsole si Hyperdrive 2.1 ini dia pakai Cumulus Foam. Ini ada tulisannya nih, Cumulus Foam. Tapi Cumulus Foam-nya itu berbeda dengan yang dipakai di Hyperblast ya. Kalau Hyperblast itu cenderung lebih empuk dan bouncy. Kalau ini dia lebih ngeluarin responsif dan stabilnya. Empuk juga, cuman nggak terlalu empuk, keras nggak terlalu keras. Jadi enak banget untuk dipakai di lari-lari cepat, jarak cepat yang kecepatan tinggi, yang jaraknya itu pendek. Jadi enak banget. Dan kalian lihat nih, desainnya juga dia flat gitu, rata, lurus ya. Nggak seperti sepatu-sepatu running yang race seperti Hyperglide, itu mungkin lebih cenderung ke atas dikit ya daripada Hyperdrive ini. Karena memang kalau Orthoshake itu jelas ya, dari series Hyperdrive pertama dia memang ngeluarin sepatu ini untuk khusus dipakai di sepatu
speed shoes. Jadi memang apa namanya, desain atau karakter dari Hyperdrive ini dari pertama muncul sepatu ini juga diperuntukin untuk sepatu speed shoes. Jadi di 2.1, di 2.0, di generasi-generasi berikutnya itu hanya di-update di bagian upper, di bagian outsole yang semakin kesini tuh semakin ringan dan semakin dibutuhkan para pelari. Nah, terus di bagian heel-nya, di bagian dalamnya ini, kalian lihat nih, di Ortus X Hyperdrive 2.1 ini juga ada bantalan foamnya. Oh ya, tadi Hikvision juga kita belum bahas ya. Di Hikvision juga ada nih si foamnya ini, tapi lebih empukan si Hyperdrive 2.1 ini. Jadi si tumit kita itu nggak gampang geser-geser, nggak gampang goyang-goyang, dan ini juga sudah dipakai oleh beberapa pelari. Itu responnya juga sangat baik, si heel-nya ini, si paddingnya ini, dan nggak bikin blister. Nah, begitupun di Hikvision juga nih. Kalau dia itu empuk juga, cuman nggak terlalu tebel di bagian paddingnya. Dan heel counternya ini juga lumayan bagus ya. Terus juga dia fleksibel nih, elastis gitu, nggak terlalu kaku, nggak terlalu kasar. Di Hikvision juga iya sama. Tuh ya. Jadi enak banget buat dipakai di speed session. Dan pertanyaannya, apakah bisa dipakai untuk daily run, untuk apa namanya, jogging biasa? Jawabannya bisa, enak juga, karena dia ada efek empuknya. Nah, cuman kalau kalian para pelari pemula yang biasanya itu nyari sepatu itu enak, nyaman, bouncy, empuk, itu kalian nggak bisa ngerasain di sepatu ini. Kalian bisa ngerasain sepatunya itu di Hyperblast 1.3, ada di Hyperblast Encore, atau di Series 910 itu ada di Hiroshi, ada di Reishika yang pakai teknologi Swift Foam. Jadi itu lebih ngeluarin empuknya. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan apakah ini enak juga dan bisa dipakai untuk daily run 5-10 km, jawabannya bisa. Untuk race aja enak, apalagi untuk daily. Tapi itu tadi, empuknya dia nggak bakal seempuk Hyperblast atau Reishika dari 910 itu. Nah, terus kita ke outsole-nya ya. Nih, di bagian outsole-nya itu yang orange sama yang biru ini, Holes. Yang orange sama biru ini pakai karet rubber dan nggak full juga, karena kalau full yaitu tadi ada efek berat ke sepatunya. Tapi ini lumayan lumayan full, hampir lumayan full, karena itu tadi biasanya tuh para pelari speed session itu biasanya tuh area-area sibuknya tuh ada di bagian tengah atas sama bagian bawah aja. Jadi biar sepatu ini menimbulkan efek ringan, jadi nggak susah terlalu banyak rubber yang dipakai di sepatunya. Itu jadi cukup enak si karet rubbernya ini, dan ngegrip banget di medan tanah atau tanah liat ya. Tanah apa sih itu sebutannya yang kalau di lapangan itu? Tanah merah itu, terus di aspal atau di cor, itu enak banget. Tadi ngomongin soal berat nih, kira-kira berapa nih berat si 910 Hikvision 1.0 ini dan si Ortus X Hyperdrive 2.1 ini? Nggak usah lama-lama, kita langsung timbang aja. Di ukuran sama-sama 42, Hyperdrive 2.1 ini mempunyai berat 206 gram. Nah, ini termasuk sepatu ringan ya. Termasuk sepatu ringan karena di bawah 250 gram. Kalau Hikvision 1.0 dari 910 ini, dia mempunyai berat di ukuran yang sama 42, mempunyai berat 234 gram. Sedikit lebih berat yang Hikvision 1.0 ini. Nah, jadi ngomongin soal berat, itu lebih ringan yang Hyperdrive 2.1 ini dibandingkan dengan Hikvision yang 1.0. Walaupun dua-duanya termasuk sepatu ringan ya, karena di bawah 250 gram. Dari kedua sepatu ini juga mempunyai harga yang berbeda. Kalau Hikvision 1.0 ini dibanderol di harga kurang lebih 479.000. Nah, ini diskon di store itu jadi sekitar 408 ribuan yang HZ 1.0 ini. Nah, kalau Hyperdrive 2.1 ini dia dibanderol di harga
649.000 atau 650.000. Tapi ada diskon di Sportholic Store, tenang aja. Jadi 553 ribuan. Tuh, ini harganya 400 ribuan, yang ini harganya 500 ribuan. Nah, jadi kedua sepatu ini merupakan sepatu kategori di speed shoes dari 910 dan juga Orthoshake yang Mas John rekomendasikan ke kalian. Nah, dari segi harganya pun tadi juga sudah Mas John sampaikan, ini berbeda. Tentunya dengan perbedaan harga ada juga perbedaan kualitas. Nah, di 910 ini kayaknya cocok nih buat kamu para pelari Halls yang mau mencoba, baru mencoba di speed sessionnya atau speed runningnya. Jadi karena si Hezes Vision 1.0 ini selain harganya yang murah, nggak terlalu mahal, dia sepatunya memadai untuk diajak di lari kenceng karena dia ringan, midsole-nya juga responsif, stabil, pokoknya better banget. Terus kalau di Hyperdrive 2.1 ini, dia itu ya kalau dari segi harga kan lebih mahal ya. Jadi otomatis teknologinya pun, upgrade-nya pun lebih banyak daripada si Hezes Vision 1.0 ini. Harganya nambahin, kalau kalian ada budget lebih, nambahin 100.000 di Hyperdrive 2.1 ini, dia dapat sepatu yang lebih breathable, lebih sirkulasi udaranya tuh di bagian uppernya itu lebih baik. Terus juga si midsole-nya ini memang enak banget, jadi dia empuk, nggak terlalu empuk, keras nggak terlalu keras, jadi pas banget tuh si midsole-nya ini. Dan tentunya di bagian paddingnya ini juga dia ada tingkat kenyamanannya lebih daripada Hezes Vision 1.0 ini dan membuat tumit kita itu tidak mudah goyang itu tadi. Nah, kalau Mas John balikin lagi ke kalian host, kalian milih yang mana sesuai dengan budget dan sesuai dengan karakter kalian juga. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Mas John merekomendasikan dua sepatu speed dari dua brand lokal yang mempunyai karakter berbeda dan harganya pun juga berbeda. Pokoknya jangan lupa beli sepatu kedua ini di Sportholic ya. Nah, buat kalian yang jauh-jauh juga bisa kalian order secara online di marketplace kita yang ada di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja, kalian bisa order online di situ. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bisa kali subscribe, ini 1500 nih. Bisa kali yuk 500 lagi biar Dynaplate-nya kita keluarin nih buat kalian nih, para penunggu giveaway. Jadi yuk subscribe. Dan juga komen sebanyak-banyaknya. Kalian yang sudah pengalaman pakai Hyperdrive 2.1 atau Hezes Vision 1.0 ini bisa komen, share pengalaman kalian biar kita bisa tukar pengalaman dan tukar pikiran, tukar pendapat. Biar apa yang kalian sampaikan di komen atau kita sampaikan di komen juga itu bisa membantu teman-teman kita dalam memilih atau biar running kita itu nggak salah. Kok running kita nggak salah ya, pokoknya komen lah ya. Oke, terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.